Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini walaupun keadaan sedang dilanda hujan, tapi gerimis. Jadi kita lanjut ke pelajaran hari ini mengenai pelajaran akidah akhlak yang berjudul presentasi adab berpakaian dan berhias. Jadi sebenarnya pelajaran ini di 5 macam judul: berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. 5 macam sebenarnya. Tapi kita hari ini fokus 2 materi, yaitu berpakaian dan berhias. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, coba perhatikan dulu absennya. An-Nisa Tiara, Ashifa, Asma'ul Husna, Aulia Maisara, Zuzilla Tazila, Yu'ya Mariana. Jadi materi kita adab berpakaian dan berhias. Setelah pembelajaran ini, semuanya wajib ini mendalami dan memahami serta mengamalkan tujuan pembelajaran. Artinya setelah pembelajaran ini Anda harus ada dalam pikiran, kemudian bisa dihayati dan mampu diamalkan. Pertama, melalui pendekatan saintifik, membaca berbagai informasi, baik informasi itu dari buku ataupun dari lainnya. Tanya jawab dan presentasi besar ini mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok mampu mengkritisi kebiasaan adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Hari materi. Oke, coba amatilah gambar berikut ini. Ini gambar apa? Maksudnya apa? Nah, ini merupakan berpakaian. Pakaian sesuai dengan ajaran Islam. Jadi ini pakaian lagi. Kalau pakaian perempuan, menggunakan jilbab, memakai pakaian yang longgar, memakai kaos kaki, dan sebagainya. Coba perhatikan yang ini. Ini apa maksudnya? Berhias. Berhias ini baik dengan cara yang berlebihan ataupun tidak berlebihan. Ini maksudnya bagaimana? Apakah berhias berlebihan atau sesuai dengan ajaran Islam? Sesuai dengan ajaran Islam. Jadi berhias itu tetap harus menggunakan jilbab ataupun pakaian yang secara muslim. Kemudian ini adab berpakaian. Ini secara garis besar yang akan saya jelaskan, nanti akan dipahami di buku paket. Ini secara garis besar. Berpakaian. Pakaian adalah salah satu nikmat sangat besar yang Allah berikan kepada para hambanya. Islam mengajarkan orang muslim berpakaian dengan pakaian Islami, dengan tuntunan yang telah Allah dan Rasulnya ajarkan. Itu mungkin nanti buku akan dilihat mana aturan Allah dalam berpakaian dan dalam berhias. Itu saudara aturannya. Jadi walaupun berpakaian, berhias, itu semuanya ada aturannya dalam Islam. Tidak boleh melakukan pakaian sesuai dengan kehendak sendiri atau dengan terpengaruh dengan setan. Ini bentuk pakaian. Bentuk pakaian di antaranya menutup aurat. Kemudian menutup aurat laki-laki mana? Dari pusat menutup aurat perempuan. Seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Itu aurat perempuan. Yang lebih jelasnya nanti dalam buku ada penjelasan lebih lanjut. Bagaimana aurat perempuan yang sebenarnya. Kemudian tidak ketat atau pakaian yang longgar. Kemudian tidak transparan. Bagaimana? Pakaian jangan yang tembus pandang. Jilbab jangan terlalu tipis. Baju jangan terlalu tipis. Dapat menembus pandangan orang lain. Yang kalian perhatikan di buku tentang berpakaian dan berhias, kemudian dipindahkan
dipindahkan ke LPD yang sudah saya berikan. LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi setelah dibaca di buku dipindahkan ke LKPD, kemudian setelah selesai dipindahkan ke LKPD, silakan nanti dipresentasikan. Cukup dalam satu kelompok 2 orang sudah cukup, 2 orang yang mewakili untuk menyampaikan presentasi. Oke, kita paham? Paham ya? Apa benar? Gerak kan? Wajib gerak deh. Pos deh. Sudah siap? Belum?
kami selaku ditanyakan apa? Hah? Ya, tugas dikumpulkan. Jadi kumpulkan itu. Jadi sama kelompoknya. Ya, langsung di LKPD. Di buku boleh enggak? Tapi jangan dilihat semuanya. Kalau tidak ingat-ingat, buka buku saja boleh. Oke, sudah siap. Silakan disiapkan untuk presentasi. LKPD 1 yang baru. Untuk judulnya berpakaian. Judul berpakaian. Kelompok ini apa dia? Rian. Kelompok ini. Oke, kelompok itu belakang. Yang pertama, pengertian berpakaian menurut buku, yaitu pakaian merupakan busana pokok yang digunakan untuk menutupi bagian-bagian tubuh dan berbentuk sesuai Islam, tidak ketat, tidak menyerupai laki-laki atau perempuan, tidak menyerupai pakaian khusus non-muslim, dan pantas dan sederhana. Dan fungsi dalam Islam adalah pakaian adalah penutup aurat, yakni anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu. Perhiasan ini sehingga elok dilihat, berlindung bencana dan berbentuk identitas. Dan menurut kesimpulan kami, berpakaian
alat pelindung tubuh yang akan digunakan oleh setiap muslim. Betul-betul sesuai Islam menurut kesimpulan kami. Yang pertama, hendaklah memakai pakaian yang longgar dan pantas sesuai syariat Islam. Yang kedua, dalam Islam kita sebagai umat Allah tidak diperbolehkan memakai pakaian yang melanggar aturan Islam. Dan fungsi dalam Islam menurut kesimpulan kami, yang pertama, pakaian dapat menutupi bentuk badan. Yang kedua, terpelihara dari sengatan panas dan dingin. Yang ketiga, pakaian juga menjaga suhu tubuh manusia agar tetap stabil. Ustaz. Yang lain bagaimana? Ada yang bertanya tentang berpakaian? Silakan, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ada? Kupidah? Ya silakan Kupidah, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menanyakan sebuah pertanyaan. Bagaimanakah cara berpakaian yang baik menurut syariat Islam? Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan. Berpakaian dalam syariat Islam pakaian untuk menutupi aurat tubuh, yaitu berpakaian dengan pakaian yang longgar dan menggunakan jilbab bagi perempuan muslim, dan tidak boleh memakai pakaian ketat. Dan tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai pakaian lelaki. Dan laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai perempuan. Karena batasan pakaian yang telah ditetapkan oleh Allah ini melakukan kebudayaan yang sopan dan yang dibuat oleh kita. Sudah. Oke, kesimpulannya berpakaian menurut Islam bagaimana? Nah, itu yang pertama harus menutup aurat, menutup aurat. Nah, bagi perempuan harus menggunakan jilbab, baju yang longgar dan lain-lain. Bagi laki-laki harus menutup aurat, yaitu dari pusat sampai ke lutut. Itu pakaian laki-laki. Kemudian pakaian tidak boleh sama atau mirip dengan pakaian lawan jenis. Perempuan tidak boleh mirip dengan laki-laki, laki-laki tidak boleh mirip dengan perempuan. Satu lagi apa tadi? Satu lagi, pakaian harus dilihat. Kalau dilihat pakaiannya harus yang indah. Baik berlaku. Pakaian Islam. Pakaian Islam baik bro, tapi pakaian Islam pakaian yang indah ketika dilihat. Karena memang perintah Allah dalam Al-Quran, berpakaianlahmu dengan pakaian yang indah apabila hendak ke masjid. Itu menurut ayat Al-Quran. Oke, selesai. Ini tentang berpakaian. Ada lain yang bertanya? Tentang pakaian, silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Pertama, yang pertama ingin menanyakan pertanyaan, di mana saja batas aurat perempuan sesama muslim? Sesama muslim. Di mana batasan aurat perempuan sesama muslim? Dari pertanyaan dari kelompok 2.
Pertanyaannya Mardi, pertanyaannya aurat perempuan sesama muslim. Aurat perempuan sesama muslim. Ini maksudnya muslim yang mana? Yang laki muslimah berarti itu muslim. Aurat perempuan sesama muslimah. Aurat perempuan sesama muslimah dari lisan ke dari dada ke sisi. Tadi menurut kelompok pertama, aurat perempuan sesama muslim itu dari dada sampai ke lutut. Apakah benar kelompok lain bagaimana ada respon? Bagaimana kelompok berpakaian ini? Kelompok dia sebatas dari dada ke lutut. Ya udah, mana tanya deh. Ada jawab. Jawab udah. Tambah. Tambah lagi. Aurat perempuan sesama muslimah itu seluruh ada kecualinya boleh menutup boleh terbuka dari bahu ke atas, boleh terbuka, dan di bawah tidak boleh terbuka sampai dengan betis. Kalau di bawahnya, di bawah betis boleh, di atas betis tidak boleh. Artinya orang perempuan sesama muslimah juga hampir sama dengan aurat dengan perempuan yang lain. Tetapi yang harus dijaga, kalau perempuan dengan aurat bukan orang Islam, itu bahkan tidak boleh menampakkan bahunya. Itu untuk non muslim. Aurat perempuan dengan non muslim tidak boleh nampak bahunya. Tapi sesama muslim dibolehkan. Sesama umat muslimat, bukan dengan laki-laki. Ini dengan perempuan. Dengan perempuan boleh nampak, tapi tidak seluruhnya. Selanjutnya, berhias kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perwakilan dari Kota Tua, nama saya Rasulullah, saya Sosalansi. Dinyatakan menuliskan usul kerja tuntutan adab dalam Air boleh diminum. Yang jangan makanan. pengertian berhias dapat dilakukan dengan cara usaha untuk mendapatkan ini dengan cara Suaranya memakai di- pakaian yang indah, memakai perhiasan serta barang-barang yang menarik. Berhias dalam agama Islam diperbolehkan karena dia adalah melindungi manusia. Betul yang ini. Dan yang kedua, untuk bentuk sesuai syariat Islam. Macam-macam cara berhias dalam agama ini memakai jilbab. Dalam ajaran Islam, memakai jilbab dalam berhias sangat dianjurkan, bukan dengan cara memakai baju dan menggunakan rambut. Dan yang kedua, memakai perhiasan. Seperti contoh, kalung, gelang, dan cincin emas. Kalung, gelang, dan cincin emas tidak dianjurkan bagi kaum laki-laki. Karena telah ada hadis yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Dan yang ketiga, memakai kosmetik yang dianjurkan dalam agama Islam ialah seperti contoh culak dan sunat bulan. Bukan seperti ajaran barat seperti menggunakan lemperan bulu mata ataupun jenis lainnya seperti kutek, tato, dan penyambung rambut. Maka diharamkan dalam agama Islam. Fungsi berhias dalam agama Islam. Berhias dapat menunjukkan kepribadian kita tanpa meninggalkan syariat Islam. Maksudnya, pelan kita
juga tidak lupa dalam mengingat Allah. Dan berhias memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan. Karena berhias diniatkan untuk beribadah, maka perbuatan itu pasti diridai oleh Allah. Asalkan kita berhias demi Allah, maka perbuatan itu akan dilakukan. Asalkan tidak untuk menarik perhatian dari lawan jenis ataupun sesama jenis. Kesimpulan dari itu adalah berhias dan dalam Islam apabila dan Islam yang tidak berlebihan dalam berhias. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 telah menyampaikan sekilas pembahasan tentang berhias. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan kelompok lain tentang berhias? Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa pengaruh positif dari lagi dalam berhias? Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pengaruh positif dari berhias adalah agar kita terlihat rapi di pada orang lain dan terlihat indah. Dan jika positif negatifnya, jika kita memakai perhiasan dengan cara mencolok ataupun dapat menarik perhatian lawan jenis, karena menarik perhatian lawan jenis ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dilihat dari segi positif apa? Agar terlihat rapi. Kalau menurut positif, dilihat dari segi positif dengan berhias akan terlihat rapi, indah dan sebagainya sesuai dengan anjuran Islam. Kalau dilihat dari segi negatif, kalau berpakaian berhiasnya terlalu berlebihan, negatifnya apa? Dapat mengundang nafsu, hawa nafsu, syahwat bagi lawan jenis. Jadi yang laki-laki tidak boleh berhias berlebihan, yang perempuan pun juga tidak boleh berhias terlalu berlebihan. Dan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Oke, silakan. Apakah dalam salat boleh memakai make up dengan berhias? Make up dalam salat hukumnya boleh, tapi ada tapinya.
Bermake up itu jangan lipstick nggak boleh. Lipstick, bedak yang banyak juga nggak boleh. Ada apa lagi? Ada hal-hal lain yang dilarang dalam Islam, itu semuanya tidak dibolehkan. Hanya sedikit bermake up dalam salat hanya supaya untuk terlihat indah. Karena ketika kita menghadap dengan Allah harus dengan pakaian yang rapi, harus dengan pakaian yang indah. Itu bagian daripada berhias. Berpakaian yang indah. Jangan seperti orang yang meminta-minta dalam salat. Artinya orang yang melakukan salat itu jangan pakaiannya seperti orang yang minta. Artinya pakaian yang terlalu buruk atau pakaian yang pakaian yang robek. Ada pula lain. Pokoknya mempresentasikan materi tentang berpakaian dan berhias. Secara umum kesimpulannya berpakaian itu sesuai dengan aturan Islam. Aturan Islam harus menutup aurat, kemudian harus tidak longgar, kemudian tidak sama dengan lawan jenis. Perempuan tidak sama dengan laki-laki, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Itu kesimpulan umum tentang berpakaian. Yang kedua, berhias. Kesimpulan berhias apa? Berhias boleh dalam Islam, tetapi tidak boleh yang berlebihan. Karena berlebihan dalam Islam sangat-sangat dilarang. Artinya ketika berhias, bahkan Allah memerintahkan untuk kita berpakaian dan berhias dengan indah. Indah itu bagaimana? Tidak berlebihan. Kalau memakai lipstik itu bagi orang yang dewasa dibolehkan, tapi tidak boleh yang berlebihan. Pakai make up boleh, tapi sedikit. Yang penting jangan menambah bulu mata, jangan menambah rambut, menyambungkan rambut, atau apa lagi? Menambah di kuku, kotek atau lain-lain. Itu hal-hal yang dilarang dalam Islam. Oke. Jadi ini merupakan tentang pembahasan berpakaian dan berhias sudah selesai, dan akan kita bahas selanjutnya tentang materi perjalanan bertamu dan menerima tamu. Nah, kemudian itu LKPD yang sudah diisi, silahkan dikumpulkan dan nempelkan di kelas. Nah, mungkin sebagai pedoman kita lihat sehari-hari. Dan ada tugas. Nah, tugasnya untuk pertemuan ke depan, siapkan dahulu itu isi dari berpakaian berhias tadi tentang dalilnya. Coba cari dalil yang tugasnya berpakaian, cari dalil pakaian. Yang tugasnya berhias, cari dalil berhias. Di pertemuan ke depan silakan dikumpulkan. Jadi untuk hari ini kita cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.